Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak dalam mata kuliah Praktikum Ekologi Tumbuhan. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum yang berjudul tabular. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengklasifikasi vegetasi ke dalam unit-unit dengan perbandingan tabular. Untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini, yang pertama ada pancang sebanyak 4 buah, kemudian ada tali rafia 2 meter x 2 meter yang jarak sisinya 5 cm. Jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikumnya di 3 daerah, yaitu Ternaung, Terdedah, dan Transisi. Pada dasarnya, metode klasifikasi ini berdasarkan kepada metode sampling yang mementingkan jumlah jenis yang hadir dan jumlah individu. Klasifikasi tabular hanya berdasarkan kesamaan distribusi jenis diferensial pada stand tertentu. Selanjutnya kita masuk pada cara kerja. Bisa adik-adik lihat pada slide. Yang pertama itu kita membuat plot sebesar 2 x 2 meter. Jadi nanti adik-adik membuat plotnya itu sebanyak 32 plot. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi semua spesies yang ada di dalam plot dengan cara menentukan covernya. Yang ketiga itu mengkonversi kebesaran BB untuk semua plot itu nanti. Selanjutnya, yang keempat itu dapatkan frekuensi masing-masing spesies. Terus yang kelima itu mengelompokkan berdasarkan pada derajat konstansi jenis. Nanti setelah adik-adik sudah membuat plot sebanyak 32 itu nanti dikelompokkan berdasarkan pada derajat konstansi jenisnya. Catatan, untuk yang menentukan cover itu cukup 1 orang saja per kelompok. Jadi, berdasarkan pada derajat konstansi jenis, vegetasi dapat dibedakan atas 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok jenis konstansi konstan, yaitu dia di atas 60%. Kemudian kelompok kedua itu ada kelompok jenis konstansi sedang atau jenis diferensial, itu kisaran 10-60%. Sedangkan yang ketiga itu dia kelompok jenis konstansi rendah, dia di bawah 10%. Nah, untuk yang kelompok pertama ini, yang jenis konstansi konstan yang di atas 60%, jenis ini punya distribusi yang luas dan merata pada semua stand yang diperbandingkan. Kalau untuk yang kelompok kedua itu, yang konstansi sedang, jenis ini dia terdapat dalam distribusi terbatas, melimpah, dan dipandang sangat penting pada stand yang dibandingkan. Kemudian yang untuk kelompok ketiga ini, yang jenis konstansi rendah di bawah 10%, kelompok ini itu dia tidak banyak berperan dalam klasifikasi dan sering dipandang sebagai jenis yang kebetulan saja hadir dalam suatu stand. Selanjutnya, apa sih data vegetasi yang dihitungnya nanti? Nanti yang adik-adik hitung itu semua yang berada di dalam plot. Jadi yang di luar plot nggak usah. Kemudian tanaman bawah dan seedling. Tabel data mentahnya untuk lampiran di laporan adik-adik. Nah, di sini contohnya ada spesies A, spesies B, spesies C. Nah, nanti adik-adik yang nantinya tunjuk salah satu kelompoknya untuk menentukan covernya. Jadi 1 orang saja. Jadi kalau di sini spesies A covernya ada 36%, spesies B 50%, spesies C ada 70%. Nah, kemudian pada pengolahan data, yang pertama itu adik-adik mengumpulkan semua data angkatan. Jadi kan ada 32 plot. Jadi nanti keseluruhan 32 plot. Nah, jadi semua data-data ke-32 itu digabung menjadi 1. Nah, bisa lihat pada slide PPT ini. Misalnya nih spesies A, covernya pada plot 1 dia 60. Spesies C pada plot 1 60. Dan seterusnya sampai plot ke-32. Ini harusnya nih 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada konversi kebesaran BB. Jadi nanti yang spesies yang sudah adik buat covernya nanti itu
Tentukan besaran BB-nya. Mungkin adik-adik sudah paham cara menentukan besaran BB karena kita sudah melakukannya pada praktikum spektrum Liveform. Ini adalah tabel untuk menentukan besaran BB tadi. Misalnya spesies A. Spesies A tadi kan di plot pertama dia 60%. Kalau 60%, dia akan masuk ke 51-75%, berarti besaran BB-nya 4. Nah, di sini besaran BB-nya 4. Dan selanjutnya, begitu juga seterusnya. Kemudian yang ketiga itu menentukan derajat konstansi. Seperti yang udah Kak jelasin sebelumnya, kalau konstansi itu berapa kali suatu jenis hadir pada sejumlah plot yang dikerjakan. Konstansi itu sama aja dengan frekuensi. Jadi, rumus untuk mencari konstansi itu adalah kehadiran dibagi semua plot dikali 100%. Jadi, setelah adik-adik tadi mencari cover, kemudian menentukan besaran BB-nya, nah, pada tabel ini, adik-adik mengurutkan. Jadi, untuk yang nomor pertama itu, adik-adik isi dulu untuk yang konstansinya 10-60%. Nah, ditulis semuanya. Kemudian, untuk kelompok yang di atas 60%, itu yang konstansinya konstan. Kemudian selanjutnya itu yang untuk konstansinya rendah, yaitu di bawah 10%. Setelah itu adik-adik juga mencari yang paling merata di ketiga tempat tersebut, yang nantinya akan adik-adik tuliskan di kesimpulan. Jadi untuk mencari yang paling merata di tiga tempat tersebut, seperti ini contohnya. Nah, pada klasifikasi 10-60% tersebut, di spesies A, B, dan C itu, dia ada 3 spesies yang paling merata pada tempat yang konstansinya 10-60%. Begitu juga untuk yang tempat untuk konstansi konstan dan konstansi yang rendah. Kemudian yang terakhir itu nanti adik-adik akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama itu kelompok jenis konstansi konstan adalah, begitu juga untuk kelompok jenis konstansi sedang dan kelompok jenis konstansi rendah. Selanjutnya, adik-adik juga menentukan distribusi sedang itu tersebar merata pada daerah apa. Kemudian distribusi konstansi konstan tersebar merata pada daerah apa, dan distribusi rendah tersebar merata pada daerah apa. Mungkin hanya itu yang dapat Kakak sampaikan. Akan minta maaf jika ada kesalahan atau dari penjelasan Kakak ada yang belum jelas. Jika dari adik-adik masih ada yang diragukan atau ingin ditanyakan, adik-adik bisa tanyakan kepada asisten kelas adik-adik masing-masing di jam praktikum. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.